Jenny menjerit dan mengamuk karena ditinggalkan ayahnya dalam perjalanan bisnis. Dan Jenny tak ingin ayahnya pergi. Ayahnya adalah seorang pengusaha kaya yang sangat sukses. Ia terus berkeliling dunia bertemu para klien. Clara, kakak Jenny, terlihat baik-baik saja ditinggal oleh ayahnya dan tidak seperti Jenny. Clara setahun lebih tua. Jenny alias si Joki Barbie. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setelah tumbuh dewasa, Clara selalu membayangi Jenny. Ketika Jenny berusia 6 tahun dan belajar main ukulele, Clara belajar sendiri bermain biola. Kemudian ketika Jenny mengadakan pertunjukan boneka untuk orang tuanya dengan boneka, Clara malah mengarahkan keseluruhan drama dengan aktor dan peralatan yang mewah. Suatu saat Jenny berusia 12 tahun. Presiden dan ibu negara akan berkunjung ke rumah mereka untuk makan malam. Ada banyak reporter dan staf menyiapkan rumah selama berminggu-minggu. Ayahnya menjadi sangat gugup sehingga ia mulai berteriak kepada seorang pelayan. Ketika ayahnya pergi, Jenny menyelinap dan menemui pelayan itu yang sedang menangis. Jenny berkata pelayan itu telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dan kemudian memberikannya tip yang sangat besar. Jenny mengenakan gaun terbaik untuk makan malam. Ketika tiba saatnya, Jenny mengambil sup dari pelayan dan membawanya ke presiden. Ia sangat senang akhirnya mendapat kesempatan membuat ibu dan ayahnya bangga. Ia berjalan hati-hati ke ibu negara dengan ekstra hati-hati. Ketika tiba-tiba ada kaki yang menjulur dan membuat Jenny tersandung. Sup itu pun terbang kemana-mana, ke ibu negara dan ke presiden. Kemudian petugas dinas rahasia atau pas pampres menangkap Jenny seolah Jenny adalah seorang pembunuh. Saat itulah Jenny melihat Clara menarik kakinya kembali ke bawah. Jenny dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Kemudian keesokan harinya, karena kejadian itu ia pun akhirnya dikirim ke sebuah sekolah asrama. Namun ayahnya tetap memastikan rekeningnya penuh. Setelah itu, di keluarganya tidak pernah punya waktu untuk mengunjunginya atau bahkan berbicara untuk menghibur dirinya. Karena hal itu, Jenny mengikuti semua kegiatan di sekolah itu, seperti menunggang kuda, polo air, dan balet. Saat usianya 16 tahun, ia berhasil menjuarai sebuah lomba dari semua kegiatan yang ia ikuti. Ia bahkan mencalonkan diri sebagai presiden sekolah dan akhirnya terpilih. Ia juga selalu menyogok guru-guru dan teman-temannya dengan uang agar mereka menyukainya. Tapi ada satu yang sama sekali tidak tertarik dengan kekayaan atau prestasi Jenny, yaitu anak laki-laki bernama Josh yang bekerja di kandang kuda. Ia mempunyai sifat judes dan cuek. Di hari perlombaan, Jenny tetap fokus dan mendapat tempat pertama dalam kejuaraan lomba berkuda. Namun Jenny terkejut karena Josh menyemangatinya dan mengucapkan selamat. Jenny narsis karena Josh mengunjunginya, namun Josh tidak mengakui dan Jenny mengatainya pembohong dengan nada bercanda. Keesokan harinya, akibat prestasi Jenny, ia berada di surat kabar nasional. Tidak lama setelah itu, ayahnya menghubunginya dan mengucapkan selamat dan bangga pada Jenny. Namun ayahnya tidak bisa mengunjunginya karena sedang berada di Jepang. Lalu Clara dengan wajah judesnya merendahkan pencapaian Jenny. Lalu mereka menutup telepon tanpa mengucapkan salam. Jenny pun akhirnya sedih dan saat itulah Josh datang dan mengolok-ngoloknya. Kemudian Josh mengulurkan tangannya dan membawa Jenny ke ladang belakang sekolah dan menunjukkan pada Jenny kuda-kuda yang berlarian. Hal itu adalah hal yang paling lucu yang dilihat oleh Jenny. Ibu kuda jinak kepada Jenny. Setelah hari itu, Josh dan Jenny lebih dekat. Josh itu bersifat aneh dan lucu, dan Josh ramah ke semua binatang, salah satu hal yang membuat Jenny sangat kagum. Namun ternyata Josh tidak bersekolah di tempat Jenny. Orang tuanya tidak mampu membiayai dan kesulitan keuangan, makanya Josh melakukan pekerjaan itu. Namun Josh tidak silau akan kekayaan. Jan Dennis sekali lagi kaget dengan didikan orang tua Josh. Setelah beberapa lama orang tua Jenny berkunjung dan Jenny memenangkan berbagai perlombaan.
dan orang-orang menjuluki Jenny sebagai joki Barbie. Jenny berada di setiap stasiun TV dan majalah. Namun Clara datang dan mengejek kedekatan Jenny dan Josh dan mengolok-olok Josh. Namun dengan tegas Josh berkata bahwa ia atau Clara iri karena Jenny menjadi lebih terkenal dari dia. Dan Clara pergi dengan kesal. Josh pun memperkenalkan Jenny ke orang tuanya dan mereka menjamu Jenny dengan sangat baik. Dan orang tua Jenny mengadakan makan malam dan Jenny membawa Josh untuk diperkenalkan ke orang tuanya. Namun Clara lagi-lagi berhati busuk dan mengacaukan makan malam itu. Josh pergi dengan marah. Keesokan harinya, Jenny meminta maaf kepada Josh. Josh berkata ke keluarga Jenny hanya memanfaatkan Jenny, namun Jenny tidak percaya dengan perkataan Josh. Keesokan harinya, Nessa kuda Jenny jatuh sakit, namun perlombaan semakin dekat, dan ayah Jenny menyarankan Jenny untuk memakai kuda yang baru saja. Dan hari itu Jenny pun membuat perubahan yang besar dengan tidak pernah lagi membelikan barang mahal ke orang-orang dan ternyata ada perbedaan yang signifikan. Orang yang benar-benar tulus dan tidak tulus, ia pun dapat menilainya. Saat tiba perlombaan, Jenny memutuskan untuk tidak menuruti setiap kemauan dan ekspektasi orang-orang pada dirinya, termasuk orang tuanya. Jenny tidak peduli lagi dengan kemarahan orang tuanya dan tetap menjalin hubungan dengan Josh.